Leverage yang kedua ya, itu adalah labor. Ya. Labor itu apa? Adalah pekerjaan orang lain ya. Ketika lu bayar orang lain untuk nukar waktunya secara linear ya. Itu adalah labor. Contohnya, lu punya restoran ayam geprek ya. Lu punya 3 orang di sana yang lu gaji masing-masing 3 juta. Lu keluar 9 juta ya. Ayam geprek lu itu anggaplah ayam geprek yang sukses gitu kan. Bisa jual berapa? 400 porsi misalnya per hari. Lu bisa mendapatkan puluhan juta ya. Terus lu cuma bayar mereka 9 juta. Sedangkan lu nggak perlu ada di tempat ayam gepreknya ya. Lu bisa di tempat lain gitu. Itu namanya labor leverage. Jadi orang bilangnya sekarang bisnis ya. Sama, lu punya perusahaan sawit gitu, lu punya perusahaan tebu, ada yang nanamnya di sono, bukan lu. Ada mesin dan orang yang melakukan situ. Itu adalah labor leverage. Jadi ketika lu bisa manfaatkan waktunya, nuker waktu dan uang secara linearnya orang lain, lu akan bisa mengunlock yang namanya leverage orang ya. Makanya perusahaan-perusahaan paling besar adalah yang bisa menggabungkan ini ya. Nanti gua akan kasih contoh kenapa orang tuh bisa jadi kaya sekali, karena mereka manfaatin leverage itu sampai maksimal. Contoh lagi, lu punya perusahaan ya, ini gua kasih contoh leverage lagi ya. IP ya, intellectual property. Lu punya perusahaan seperti Disney, lu bikin princessnya cuma sekali ya. Konsepin, gambar, bikin filmnya cuma sekali princessnya. Lu bisa jual semuanya, lu bisa jual gelas, lu bisa jual bando, lu bisa jual, terserah lu mau jual apapun ya. Lu bisa jual tiket overprice ya kan, masuk ke theme parknya. Lu bisa jual makanan di sana cuma nasi ayam doang sejuta gitu, lu bisa jual. Kenapa? Karena lu punya yang namanya intellectual property. Lu bikin sekali, berkali-kali bisa diulang ya. Ketika orang berhasil untuk meng-create sebuah IP ya, dan IP itu ada royaltinya, itu bisa terus-terusan jalan duitnya, ngocor terus. Contoh leverage lagi ya, AI. Ketika lu berhasil bikin agentic AI yang bisa kerja tanpa lu, itu lu bisa tukar labor leverage, bahkan ini bisa lebih tinggi lagi, ini paling tinggi leverage ya. Ketika lu bisa memanfaatkan AI untuk bikin apapun, itu akan jadi leverage yang tertinggi buat lu ya. Jadi orang kaya itu nggak pernah nuker waktunya buat uang ya. Gue nggak akan pernah mau nuker waktu gue begini cuman buat gue dapat duit, nggak ya. Gue bikin ini semua karena balik lagi gue cerita ke kalian bahwa gue punya janji yang harus gue tepati sama Tuhan, bahwa ketika gue tuh bebas secara finansial, gue harus kasih tahu kalian semua caranya gimana dan rahasianya itu apa. Karena simple gitu loh, dengan percontohan yang gue bilang tadi ya. Kalau kalian mau benar-benar anggap ini ya, kalian coba untuk lihat perusahaan yang berhasil gabungin semua. Disney itu ada capitalnya ya, dia ada labor orang yang kerja di sononya, ditimpakan di sini yang kerja ya, studio produksi ada yang kerja. Capital dia dapat dari capital market. Disney itu public company, dia dapat duit, dia manfaatkan AI juga, dia leverage juga pakai media ya. Ini ada juga leverage media. Dia bikin sendiri Disney Plus-nya ya, dia bikin IP-nya, dia punya AI-nya, dia punya medianya. Ini makanya jadi Disney ya, jadi perusahaan mahal sekali. Karena ketika gue bilang tadi, ketika capital sederhana ya, let's say punya 50M aja ya, dibungain seperti itu bisa 400 juta sebulan. Nah, gue akan kasih contoh misalnya ya, dalam real ya, yang gue terapkan itu seperti apa. Gue itu punya exchange crypto yang gue berinvestasi di sana, capital ya kan, ada labornya, ada orang yang kerja di sana. AI-nya lagi kita develop ya, ada medianya juga. Jadi ketika lu bisa gabungin, tapi gue nggak ada IP nih, ini nggak ada gue leverage di IP. Ketika lu bisa gabungin semua ini akan jadi perusahaan yang besar sekali.